Di balik gempita Piala Presiden, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Hanif Marjuni. Mas Hanif, ini kalau kita bicara soal Piala Presiden sendiri, ini kan sebelumnya kalau nggak salah itu pernah berganti nama Piala Indonesia 1. Iya. Nah ini gimana sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau kita melihat awalnya memang dari tim transisi menegaskan bahwa ada dua hajatan nasional yang berada di bawah mereka sebagai pengganti ketika PSSI dibekukan. Namun kalau kita melihat bagaimana sejarahnya harus kembali menjadi nama Piala Presiden, memang kalau kita melihat dalam minimal 10 tahun terakhir, agenda Piala Presiden itu selalu ada di kita dan praktis dalam 2 tahun sekali selalu digelar. Namun yang membedakan kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, saya melihat bahwa dalam tahun ini ada sedikit kemunduran. Ini jelas pengaruhnya karena adanya sanksi FIFA. Ya. Jika dulu Piala Presiden lebih banyak diikuti di level timnas dan banyak mengundang tim-tim dari luar negeri, dan kalau sekarang lebih banyak di internal. Karena jelas kalau kita mengundang dari tim-tim luar tidak mungkin karena kita mendapatkan sanksi dari FIFA. Iya. Nah ini kalau kita bicara soal Piala Presiden sendiri, ini kan IU-nya ya, itu kan Mahaka. Betul. Ini kalau untuk urusan promotor kayak gini, ini apakah memang ini satu promotor yang ya dalam tanda kutip memang sudah diakui dalam artian untuk urusan sepak bola? Ya, sebenarnya kalau kita melihat promotor dalam sepak bola, baik itu di Piala Presiden maupun Piala Kemerdekaan, sebenarnya kalau kita melihat memang mereka ini adalah promotor memang di bidang olahraga, bukan sepak bola. Persoalan teknis di lapangan, praktis saya melihat selalu melibatkan orang-orang yang itu saja. Artinya, kalau kita berbicara secara legalnya, itu sah. Tapi dalam teknis pelaksanaan di lapangan, ya tetap menggunakan orang-orang yang selama ini berada di PSSI dan PT Liga. Oh ya, artinya tetap akan menggunakan perangkat-perangkat dari federasi olahraga itu sebetulnya. Betul. Kan? Dan kalau ini tidak sebetulnya, kalau saja ini termasuk di Piala Presiden ini, kalau saja federasi yang saat ini bermasalah tidak mau memberikan dalam tanda kutip bantuan, artinya juga mereka berkeras hati, ini kemungkinan besar juga tidak akan bisa berjalan, namun tidak dalam situasi yang diinginkan. Karena kita tahu bahwa di lapangan pengaruh wasit itu sangat besar di hadapan pemain. Ketika ada wasit yang berpengalaman, ketika ada wasit dengan jam terbang yang sudah diakui, pemain akan memberikan respek yang luar biasa. Namun ketika ada wasit dengan track record yang buruk, jelas situasinya sangat berbeda sekali. Nah ini kan sebetulnya kalau kita bicara soal sepak bola Indonesia, taruhlah kompetisi sekarang memang bergulir dengan apa adanya seperti itu. Ini kan kalau boleh saya simpulkan, kasus antara PSSI dengan Kemenpora ini adalah saat ini yang dipimpin oleh Lanyala Mataliti itu tidak diakui oleh Kemenpora. Justru yang diakui adalah pimpinan sebelumnya si Johar Arifin gitu. Nah, sementara di PSSI sendiri Johar Arifin itu sudah tidak ada sebagai ketua umum. Ini solusinya yang mungkin akan seperti apa? Ya, kalau melihat situasi dalam 5 bulan terakhir sepertinya akan sangat sulit ketika mereka dua pihak ini dipertemukan. Namun saya melihat dengan situasi seperti ini, apalagi kalau kita berbicara dengan para pelaku, sebenarnya mereka tidak peduli siapa menjadi pemimpin di pihak Kementerian maupun dengan PSSI. Jadi saya pikir harus ego inilah yang benar-benar dilepas kembali, harus disatukan, karena praktis 5 bulan tidak bertanding bagi para pemain itu adalah sebuah neraka mungkin karena kita tahu bahwa penghidupan mereka dan semuanya hanya berawal dari sebuah kompetisi yang tentu saja diharapkan bisa bergulir lagi. Ya, dan kebanyakan mereka juga ada yang jadi tukang jual makanan gitu ya, karena kebetulan punya bisnis catering mungkin. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara soal solusi ya dalam 2 bulan ini yang paling menentukan. Kita tahu bahwa saat ini kalau melihat di 2 pekan lalu hampir semua tim di ISL dan Divisi Utama sudah berkumpul. Mereka menginginkan ada sebuah kompetisi baru meskipun harus ada beberapa syarat atau beberapa putusan yang berbeda dengan sebelumnya. Misalnya ada pembatasan gaji, salary cap. Ini kan sangat berbeda dengan sebelumnya yang tidak pernah dilakukan. Ini menjadi sebuah terobosan yang baru bahwa tim-tim sudah menerima. Situasi saat ini mereka agak kesulitan dalam hal finansial dan butuh salary cap. Hanya saja apakah ini bisa didukung oleh pemerintah atau tidak, karena dalam 2 bulan ini praktis tim-tim sudah mulai mempersiapkan ke arah sana. Oke, Mas Hanif, ini kan kalau kita bicara soal tadi Anda mengatakan bahwa egonya diturunkanlah masing-masing ini, PSSI dan juga Menpora. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi, ini kan prosesnya sudah sampai ke ranah hukum. Betul. Kalau sudah sampai ranah hukum, saya boleh dong berkesimpulan ini egonya nggak turun gitu. Apalagi setelah ada putusan PT UN banding pula gitu kan. Ini kan sebetulnya egonya tidak turun. Apa yang mungkin menjadi solusi sebetulnya yang bisa diambil? Apakah mungkin harus ada semacam dalam tanda kutip presiden turun tangan bicara bagaimana ini supaya diselesaikan gitu, karena
sampai sekarang kan nggak selesai gitu. Ya emang terkesan sangat sulit. Apakah harus nunggu sampai kasasi nanti atau bagaimana? Jika sampai menunggu sampai dengan kasasi, saya pikir kerugian besar akan dialami oleh semua pelaku sepak bola Indonesia. Memang dua pihak ini harus benar-benar terbuka. Pertama dari pihak pemain memang kuncinya lebih pada harus mencabut pembukaan PSSI. Jika ini tidak dilakukan, ada baiknya Bapak Presiden Jokowi turun tangan dan benar-benar membuka mata terhadap kasus yang terjadi di sepak bola nasional. Dalam bentuk apa sebetulnya menurut Anda Presiden harus turun tangan? Memberikan perintah ke Menpora cabut pembukaan PSSI. Mas Hani, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih.